sekarang usia kamu sudah 22 tahun. Semoga kamu bisa semakin dewasa dan semakin mandiri. Amin. Oh ya, satu lagi. Kalau bisa, hobi belanja kamu dikurangi. Ih, Papi apaan sih? Ya sudah, Papi ke dalam dulu ya. Ya. Papi masih banyak kerjaan di dalam. Thank you banget sekali Ya, lagi sama-sama. ya, Pi ya. Ya, oke. Silakan. Yuk, mari semuanya. Yo. Oke Om. Sayang, selamat ulang tahun ya. Thank you ya, baby. Iya. Oh, say. Happy birthday ya. By the way, kamu cantik banget hari ini. Flawless. Kamu bisa aja sih. Ya ampun, aku suka banget deh sama gaun kamu. Ini rancangannya siapa? Siapa lagi? The one and only Ivan Asmara. Oh, Ivan Asmara. Gaun norak kayak gitu, palingan juga belinya di pinggir jalan. Flawless. Haha, menor gitu kelas. Sayang, Iya, aku punya surprise buat kamu. Ayah apa? Tada! Ya ampun, makasih banyak ya sayang. Dibuka dong. Oh my god, baby. Ini kan tas limited edition yang selama ini aku mau. Ya ampun, kamu tuh tahu aku banget sih. Gimana, kamu suka? Suka. Makasih Yaudah, ya sayang ya. ntar aku bisa beliin kamu lagi. Kamu kenapa sih? Kok tangan kamu dingin banget? Masa? Iya, kenapa sih sayang? Ya nggak apa-apa ini. Amelia Larasati. Will you? Hujan lagi. Ya Allah, kenapa sih gue nggak pernah bisa untuk Iya, Pak. Ke Bogor. Ngapain, Pak? Di Jakarta kan juga ada, Pak. Iya, Pak. Besok Arjuna berangkat ke Bogor pagi-pagi. Iya, Pak. Kenapa sayang? Papa barusan telepon. Aku suruh berangkat ke Bogor. Jadi oma aku masuk rumah sakit. Terus oma minta dibawain kue mochi. Khusus yang dijual di Bogor. Ya ampun, tapi aku nggak bisa makan. Iya, nggak apa-apa. Aku berangkat sendiri. Oh iya, tadi kamu mau ngomong apa? I miss you already. I miss you more sayangku. Waktunya emang nggak pas. Gue nggak bisa ngelamar Amel sekarang. Hari yang gue tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Selamat ulang tahun ya Laura. Makasih banyak ya Om ya. Duduk Om, silakan. Terima kasih. Karena umur kamu sudah 22 tahun, sesuai wasiat almarhum opa kamu akan segera mendapatkan wasiat dari beliau. Kira-kira gue dapat warisan apa ya?
Hotel bintang 5, perusahaan retail, atau showroom? Laura, Iya Om, gimana tadi soal warisannya? yang jelas warisan itu adalah harta yang paling berharga milik almarhum opa kamu. Dan warisan itu ada di Bogor. Di Bogor Om? Ya, Jangan-jangan perkebunan 2 hektar. Ya ampun, kan. Kuat Laura, kuat. Jangan sampai pingsan. Opa, makasih ya. Laura, ini alamatnya saya sudah tulis di sini. Oh iya Om. Berkas-berkas dan sertifikat semuanya ada di sana. Dan nanti kamu bisa ketemu dengan Pak Nandi kalau kamu sudah sampai di sana. Oke Om. Yaudah, kalau begitu saya pamit dulu. Iya. Terima kasih banyak ya Om Sekali ya. lagi selamat ulang tahun ya. Iya, terima kasih. Oh my God. Akhirnya gue tunggu-tunggu datang juga. Warisan. Opa ya ampun, Opa makasih ya Opa ya. Yes. Akhirnya sekarang Laura punya uang. Yes. Laura punya uang banyak. Warisan. I'm coming. Kang, sebentar Kang. Ya, Kang. Mau nanya, ini bener desa Sinar Galih? Bukan, Kang. Kalau toko kue Sunny Cake masih jauh? Sunny Cake. Iya. Kirang apal abi mah. Oh gitu? Iya. Oh ya udah, makasih ya. Sama-sama. Ya. Pak, ya ini Arjuna udah di desa Sirna Galih. Ya ini cuma tempatnya kok perkampungan gitu ya Pak? Papa salah kasih alamat nggak? Iya, dia memang harus melewati perkampungan. Pokoknya nanti patokannya itu... Loh. Pak? Halo, Pak? Nggak ada sinyal lagi. Ya udahlah, cari aja. Pasti ketemu kok. Sayang, kok kamu nggak ngasih tahu sih kalau kita harus masuk kampung kayak gini? Mana jalan masuknya sempit banget, terus becek lagi. Ntar sepatu Kemal ini kotor. Ya ampun sayang, ya lagian kamu juga nggak pakai nanya dulu sih. Ya harusnya kamu ngasih tahu dong. Terus kita sekarang mau kemana nih? Yaudah deh, kita langsung aja ya. Panas lagi. Ditungguin nih, ayo. Ini mau kemana?
sih, Yang? Kayaknya. Kok kamu kayaknya nggak yakin gitu sih? Ah, aduh, ya. Ya ampun sayang. Aduh, lagian kamu kan udah aku bilangin, jangan pakai sepatu, dicopot aja kan jalanannya licin. Aduh, yaudah mau aku bantuin nggak? Udah nggak usah. Kamu marah ya? Bete ya? Kamu nggak ikhlas ya nemenin aku kesini? Enggak gitu. Oh, ini becek dikit doang, masa aku marah sih? Enggak kok. Sabar Bastian, demi perkebunan 2 hektar. Ya udah kalau gitu, kamu tungguin aku di sana aja. Aku mau bersih-bersih ke sana ya. Ya udah jangan lama-lama ya, aku tungguin. Iya. Kenapa nggak ada sinyal sih? Ngapain? Lo foto gue ya? Apaan sih lu pede banget kok foto bebek? Lo bohong kan? Lo pasti jadi foto gue kan? Sini gue mau lihat handphonenya, buktiin dong. Sini mana handphonenya, gue mau lihat. Sini ah. Apaan Ya, sih? sini Sini handphone gua. Ya sini. Ini siapa juga yang foto lu? Lu ribet banget jadi orang. Sini handphonenya. Handphone gua. Aduh. Ya sorry gue gak sengaja. Ya lagi lo juga sih. Coba lo kasih lihat handphone lo dari tadi. Ya gak bakalan nyebur kayak gitu kan? Berarti gara-gara gua? Iya, hah? Gini ya, lu tadi nuduh gua foto-foto lu. Terus sekarang lu jatoin handphone gua ke dalam situ. Hah? Masih nyalain gua juga? Seriously? Hah? Lo tuh lebay banget aja jadi orangnya. Berapa sih harga handphone lo? Lo sebut deh, gue bayar. 15 juta. Handphone kayak gitu 15 juta. Kaget gak punya duit. Iya. Gak punya duit. Gue bayar handphone lo 20 juta. Puas. 15 juta belum tentu lo bayar. Gini deh. Nih ya, lo lihat tas gue ya. Nih lo pegang. Tas gue harganya 150 juta. Lo anggap aja ini jaminan. Tas kayak gini 150 juta. Asli apa KW nih? Asli lah. Apaan sih lo? Permisi. Loh. Juna? Hah? Mana teh Juna kan? Iya. Saya Heru. Heru SMA 4. Iyo. Iya. Aduh, gue mau ngobrol. Iyo. Lu, Pangling gue ngeliat lu berubah banget lu. Lu ngapain di sini? Hah? Ya kebetulan saya teh emang tinggal di sini sudah hampir 1 tahun saya di sini dan saya ngajar di sekolah darurat di desa ini. Keren. Jadi guru lu. Wih, guru modis lu sekarang lu. Jun, Hah? kata teh saha? Ini pisan kayak artis. Siapa? Raisa. Raisa? Raisa. Hah? Tapi bener loh kata temen gue. Lo tuh mirip Raisa. Tapi ngeliatnya dari lubang sedotan. Lo tuh apa-apaan sih? Lo tuh sok kegantengan. Lo yang ngomong bukan gue. Pret. Bleh, muntah gue. Kok lo nyebelin sih? Hah? Kita itu baru 5 menit ya ketemu. Lo udah bikin gue kesel. Serius gue. Terus mau lo apa? Lo mau berantem? Lo mau ngajak gue ribut? Ayo, lo pikir gue takut? Terus lo pikir gue takut iya? Hah? Gue gak takut sama lo. Ayo mau berantem, ayo. Ayo. Ayo, Ayo maju. Ayo. Orang maju. Ayo. Ayo.
Hah? Emang gue pisang? Lagian pakai senyum-senyum lagi lo. Ada aturan buat gue senyum. Aduh, kamu gak usah ngeladenin dia deh, dia emang orang aneh dari tadi. Coba lihat tas. Loh, itu kan tas yang aku kasih hadiah ulang tahun kamu. Kok bisa sama dia sih? Aduh, ceritanya panjang sayang, aku malas ceritanya. Pokoknya sekarang yang penting kita ketemu dulu sama Pak Nandi, kita samperin dia supaya tas aku tuh bisa balik. Lo beneran tahu kan rumah Pak Nandi di mana? Ya, setahu saya sih di kampung ini yang namanya Pak Nandi cuma satu. Jadi itu mungkin salah lah. Assalamualaikum. Punten, Pak Nandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya teh. Neng Laura. Iya, Pak. Aduh, perkenalkan, nama saya teh Mang Nandi, pegawai opanya Neng Laura, almarhum. Tadi pisan, Pak Haikal teh nelpon Mamang, katanya teh Neng Laura teh mau kesini, mau ngurusin, biasa katanya itu, warisan Neng Laura. Iya, Pak, iya. Mari atuh masuk. Kalau kayak gitu, saya duluannya Pak. Nggak enak, anak-anak teh pada nungguin di saung. Kasian. Ya tuh, makasih ya. Ya Pak, sami-sami. Tuh ya Neng. Ya ampun. Ini villa Bapak bagus banget loh, Pak. Bagaimana di sini Neng? Ini teh pila opah Neng, bukan pila Bapak. Saya mah di sini jaga doang. Villanya Opa? Iya. Kok aku nggak pernah tahu ya kalau Opa punya villa di sini? Ayo si Neng teh kumaha ya wae. Papi Neng mah sering pisan ke sini, terakhir teh 2 minggu yang lalu. Yang bener, Mang? Bener. Ya ampun, emang dasar ya si Papi, dia nggak pernah bilang loh sama aku. Tanyain, warisan. Oh iya, soal warisannya gimana ya, Mang? Kita mau langsung, tidak minum dulu. Makasih, Mang, tapi kita buru-buru. Ya udah kalau begitu mah, Mamang antar yuk. Ya, yuk. Nah ini tokonya, Neng. Warisan gue. Mang serius? Ini bener warisan saya, Mang. Setahu saya ya, Mang, warisan saya itu tanah 2 hektar perkebunan. Sekarang perkebunannya di mana? Si Neng ayah wae. Bukan perkebunan, ini toko kue. Neng yang salah sangka kali. Mamang mah benar. Ini berapa lama tutupnya, Bang? Ini teh tutupnya teh 2 tahun yang lalu. Pasannya teh meninggal dunia. Nah setelah itu teh tidak ada yang ngurus, jadi tutup begini. Pak keurus. Mang, Mamang, 100% ini yakin. Emang ini warisan saya? Bener Neng, swear, Mang mah. Malahan nih ada berkas-berkasnya dan ada buku resep buat Neng Laura. Buku resep, mochinya ada di buku resep. Ya ada tuh mochi mah begini, resep keluarga. Mamang pasti bohong kan? Iya bener. Udah. Yang jelas, sekarang kamu yang udah bohong sama aku, Laura. Mas, aku bohong apa sih? Aku tuh juga nggak tahu apa-apa. Ah, udahlah. Bastian, sayang, Bastian. Sayang. Bastian, sayang, Bas, kamu tuh mau kemana sih? Aku mau pulang. Kan urusan aku di sini tapi belum selesai. Urusan sama toko butut kamu itu maksudnya? Hah? Kamu ngomongnya gitu sih? Ya iyalah. Asal kamu tahu ya, aku mau nemenin kamu ke sini karena aku pikir kamu bakal dapet warisan. Taunya cuma toko butut.
Jadi? Iya, aku ngedeketin kamu karena kamu itu cucu dari pengusaha kaya raya. Konglomerat, perusahaannya di mana-mana. Nggak lebih ya. Kamu berani ya sama aku? Hah? Sorry bro, kalau mukul cewek nggak apa-apa. Tapi ganti dulu celana lu pakai rok. Rok ya? Oke. Awas Le. Laura, mulai detik ini kita putus. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Makasih ya. Udah kewajiban gue. Kewajiban gue untuk menjaga orang yang masih punya utang 20 juta sama gue. Bayar. Balikin. Apaan? Tas gue balikin. Oh, ini. Nih. Itu apa-apaan sih? Kalau gue jadi lu sih, gue bakal buang tuh tas. Ngapain juga masih disimpan. Sebenci-bencinya gue sama Bastian sekarang, gimana pun juga ini tuh tas mahal. Sayang kali. Gue sih gak yakin ya cowok kayak gitu rela ngeluarin uang banyak untuk beliin tas mahal buat ceweknya. Gak yakin gue. Made in Ciamis. Harusnya kan made in Perancis. Enggak. Bener kok. Made in Prancis. Perapatan Ciamis. Tuh makan tuh tas. 20 juta. Lo tuh bener-bener ya. Thank you. Juna. Ini Neng barangnya semuanya ada di situ. Jadi sebelum Pak Sani meninggal dunia teh nitipkan sama saya untuk diberikan ke Neng Laura begitu. Resep kue-kue yang dijual di toko ini teh di situ ada semuanya. Sambil belajar begitu Neng ya. Resep mochinya yakin ada kan? Mochi mah pasti ada atuh di situ. Nomor 1 mochi mah. Oh iya, Mamang harus pergi, harus ngasih makan kambing. Kalau begitu permisi dulu tuh permios ya. Silakan aja lihat-lihat dulu ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, toko apa-apaan banget sih? Apa yang lo takutin, ha? Apaan sih lo? Oh, kenapa sih nasib gue gini banget? Perasaan ya gue tuh udah jadi cucu yang baik, cucu yang budiman, penyayang, penurut. Kenapa sih opa gue malah ngasih gue warisan toko butut kayak gini? Nggak usah lihat kiri bawah tuh, tikusnya masih ada. Kan gue bilang tadi nggak usah dilihat. Takut. Mana kalau Juna cariin kue mochi yang rasanya Juna jamin nggak kalah sama rasa kue mochi yang dijual di tokonya Pak Sani. Enggak Juna. Oma kamu itu cuma maunya mochi dari tokonya Pak Sani. Cobalah kamu datangi keluarganya, anaknya kek, cucunya kek. Salah satu dari keluarga mereka itu pasti ada yang bisa bikin mochi yang sama persis kualitasnya. Nah, kamu baru begitu aja sudah menyerah. Iya Pak, tapi masalahnya... Pokoknya kamu harus dapatkan mochi itu. Papa kasih waktu 5 hari. Pak, dengerin dulu sebentar, Pak. Gak ada tapi-tapian. Kalau kamu memang sayang sama Oma, jangan telepon Papa sebelum mochi itu kamu dapatkan. Pak, halo, dengerin, Pak.
Gue minta duit gue 20 juta. Sekarang. Lo tuh berperasaan gak sih? Lo tuh tega banget ya. Gue tuh baru kena musibah. Bisa gak sih nagih utang itu ntar-ntar aja? Iya, lo yang kena musibah masalah nggak buat gue kira-kira? Hah? Masalah lo, bukan masalah gue. Gue taunya sekarang gue minta duit gue 20 juta. Sekarang. Kenapa diem? Nggak punya duit? Hah? Punya lah. Ya mana? Duh, duit dari mana coba? Tabungan gua kan udah habis dipakai party. Minta sama papi, pasti gak akan mungkin dikasih. Sini handphone gue. Sini handphone gue. Apaan? Lo tuh mau utang lo dibayar gak sih? Sini kasih handphone gue. Ya ngomong dong dari tadi, nggak usah marah-marah. Biasa aja. Aduh, telepon gak ya? Teleponnya jadi coba dulu. Mat. Bentar. Halo Desi. Halo Say, tumben nelfon gue duluan. Ada apa nih Say? Lo kan teman gue, teman baik gue. Gue mau minta tolong sama lo kali ini aja, boleh nggak? Bantuan apa ya Say? Jadi gue mau pinjam uang 20 juta. Tapi gue janji kok minggu depan gue pasti ganti. Halo Say, aduh gue nggak dengar apa-apa nih. Kresek-kresek. Des, halo? Halo, halo. Aduh, please deh. Masa cucunya kalau nggak berat minjem duit sama gue? Blacklist jadi temen. Bye. Halo? Bener kan dugaan gue? Gimana? Oke, gini ya, gue kasih solusi buat lo. Gimana kalau lo bikinin gue kue mochi yang rasanya sama persis sama yang dijual di tokonya Pak Sani? Dengan begitu utang lo semua gue lunas. Enggak, gue gak mau. Gak mau? Lu gampang banget bilang gak mau ya? Lu tau gak kondisi gue sekarang? Hah? Oma gue lagi dirawat di rumah sakit. Sakitnya parah. Dia sekarang minta dibawain kue mochi. Kue mochi yang dijual di tokonya Pak Sani yang sekarang kelihatannya udah tutup. Gue cuma minta tolong sama lu bikinin gue kue mochi dengan rasa yang sama. Dengan begitu utang lu gue gak lunas. Lu cuma bikin kue mochi. Cuma itu, selesai. Cuma? Lo bilang cuma itu? Kalau lo gak tahu permasalahan lo tuh jangan sok tahu. Dan satu lagi, gue gak butuh duit lo. Pi, Laura cuma mau bilang, kayaknya Laura bakalan nginep di sini untuk beberapa hari deh. Oke Laura, tidak apa-apa. Tapi kamu sudah lihat tokonya kan? Udah. Yaudah ya Pi, Laura mau istirahat dulu, Laura capek. Ya sudah, tidak apa-apa. Selamat istirahat ya. Oke deh, good night ya Pi. Gak bisa nih. Pokoknya gimana pun caranya gue harus jual tuh toko. Neng. Neng. Iya Mang, kenapa? Ini Neng, ada baju-baju yang punya anak Mamang, Yanti.
Tapi tidak sebagus baju Neng. Tapi lumayan lah. Insya Allah nyaman dipakainya mah. Mang ya ampun, ini mah udah cukup banget. Makasih banyak ya Mamang ya. Maaf loh aku jadi ngerepotin. Ngerepotin kos kasahawai atuh. Iya Mang, deket-deket sini tuh ada warnet gak sih? Ya ada atuh Neng, tapi jauh harus pakai ojek. Tapi ada kan? Ada. Yaudah deh nggak apa-apa, aku minta alamatnya dong, boleh ditulisin nggak? Ya. Atuh permisi dulu ya. Ya. Makasih ya Mang ya. Ya. Iya teh, tenang naon atuh kita ikutin dia. Gak apa-apa, aman. Dijual ruko bekas toko kue harga nego murah banget. Murah banget nih, apa dia mau jual toko kue apa jual kacang? Nah jadi ini Bu dalam tokonya. Sekarang memang mungkin kondisinya masih sedikit kurang terawat. Tapi direnovasi sedikit aja Bu, pasti akan jadi bagus banget. Tempatnya kan juga lumayan luas, jadi Ibu mau bikin usaha apa aja kayaknya sih di sini pasti bisa. Kamu nggak bisa gagalin lagi. Tuh lihat, mereka nggak salaman tuh. Jangan sebut nama gua Arjuna kalau gua gagal. Ya Allah, terima kasih. Yes, akhirnya kejual juga. Naon tuh Kang? Ini teh kesurupan, Kang. Aing boga tanah ieu. Ieu tanah aing. Tong wani-wani meuli toko aing. Ngerti maneh? Hah? Tolong! Tolong! Ayo nih, mau jaro. Ada yang kesurupan. Aduh, ya teh kesurupan. Tenang. Jin nu gendut, jin nu karempeng. Toko pasani. Tong wani-wani meuli toko pasani. Keluar mana? Kang, ini udah sembuh. Tos keluar kalau kayak kieu. Kunaon atuh? Yang dibilang Akang tadi? Masalah toko-toko? Kayaknya Pak, iya teh aya hubunganna dengan tokonya Pak Sani. Hah? Jadi toko Pak Sani itu ada penghuninya? Itu aya penungguna. Kalau gitu, saya batalin aja dah. Hah? Sok. Berhasil. Aduh. Jago. Haus lu ya? Capek ya? Lain kali lo nggak usah nyembur gua ya. Nggak gitu janjiannya. Ya, yuk. Eta caranya kayak gitu atuh Jun. Yang penting kita berhasil. Sukses. Tong wani-wani meuli toko aing. Ih, kenapa susah
toko. Ada aja alasannya. Ya tikus lah. Orang udah gue bersihin, udah gue beresin semua tikus. Sekarang bilang katanya mau hidupnya tenang, takut sama hantu. Ada aja banget sih. Terus gue harus gimana lagi dong? Kenapa hidup gue ribet banget sih? Belum laku juga. Biasa aja dong ngeliatnya. Tajam banget tuh mata. Lagian percuma, lo mau iklanin kayak gimana juga nggak akan laku di tempat. Nggak keurus, berantakan. Diam deh lo. Pokoknya gue minta waktu 2 hari lagi. Oke? Ya, tunggu, gini aja mendingan. Sekarang lo terima tawaran gua dan lo nggak perlu kan jual tempat ini. Hei. Ih, batu banget tuh orang lu. Dadi dang dadi. Tunggu. Dedang. Apa lagi sih? Jawaban gue tetap sama. Enggak. Laura. Cie. Enggak, Mang. Ini nggak kayak yang Mamang kira kok. Mamang mah sudah tahu semuanya. Tuh, si Heru cerita sama Mamang. Kan nenek kamu teh lagi sakit, terus pingin mochi. Nah, kue mochinya teh dari toko Pasani, bener gak? Iya bener. Nggak, yang saya bingung, nih kalau boleh tahu ya, Mang. Laura kenapa ya setiap kali saya sebut mochi, dia nggak pernah suka gitu. Nggak pernah membikinin mochi buat saya. Ya udah, ngobrolnya sambil duduk yuk, ayo. Ayo. Kayaknya Neng Laura teh trauma. Trauma gimana? Trauma bikin mochi? Bukan. Trauma masuk dapur. Neng Laura waktu umur 7 tahun teh ibunya meninggal dunia. Jadi dapurnya kebakaran. Waktu lagi masak, bikin kue. Kayaknya Neng Laura teh percis tahu pisan kejadian itu. Padahal Mamang mah tahu pisan atuh. Cita-cita Neng Laura teh pingin jadi chef. Tukang masak bikin kue kayak ibunya. Ra, anak-anak teh kejebak di Ranca Ekek. Katanya ada truk kebalik di sana. Sedangkan dramanya 3 jam lagi udah mau mulai. Tuh kalau nunggu mereka mah nggak keburu kayaknya. Anak-anak teh pasti sedih banget kalau sampai nggak jadi. Saya bingung harus minta tolong sama siapa lagi, Ra. Gue mau bantu kok. Serius? Aduh, nuhun pisahnya. Sama-sama. Ya udah yuk, dilanjut. Ya. Nanti pokoknya minta tolong disiapin sini itu tirai. Jadi sebelum mulai, nanti tirai terus kebuka baru mulai acara. Ya. Oke. Ya. Ini ngapain sih ada dia? Kak, si Juna teh ikut main juga. Main? Emangnya dia bisa acting apa? Bisa, jangan salah. Si Juna teh jago. Waktu SMA dia teh ketua teater. Maju. Bisa. Kirain bisa cuma bikin orang kesel doang. Tuh, biasanya digituin nyamber. Asal dia seneng.
Ayo anak-anak, keluar semuanya. Pementasan sudah mau dimulai. Pada zaman dahulu kala di Jawa Barat, ada sebuah kerajaan. Ante sedang menikmati indahnya alam dan cerahnya matahari. Meski kini sudah berumur, namun bagi Pangeran Anantakusuma, Ante masih secantik dulu saat mereka bertemu pertama kali. bikin mochi? Bukan. Trauma masuk dapur. Neng Lora teh cita-citanya teh pingin jadi chef. Tukang masak bikin kue kayak ibunya. Pagi. Ini apa-apaan sih? Terus, lo kenapa bisa masuk ke toko gue? Kuncinya kan ada di gue. Pakai kunci serep lah. Mang Nandi yang ngasihin ke gua. Terus lo pikir lo bisa seenaknya? Ini tuh toko gue, bukan toko lo. Ini nggak usah marah-marah, niat gue cuma buat ngebantu doang, ngerapin di sini biar cepet laku. Udah. Biar cepet laku atau biar uang lo cepet balik? Hah? Biar lo seneng, lo nggak sinis lagi sama gua. Terus lo pikirin lo bantuin gue kayak gini, gue bakal berubah pikiran dan bakal bantuin lo? Gitu? Sorry ya,
dendam banget lo sama gue ya? Lo mau gue bawa ke puskesmas gak? Yaudah, yuk kita ke puskesmas. Bisa berdiri. Pelan-pelan. 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 Tunggu deh. Ini yang sakit kan tangan gue, bukan kaki. Jadi harusnya gue masih bisa jalan tanpa diginiin sih. Lo tuh apa-apaan sih? Kenapa nggak bilang dari tadi coba? Kalau gitu kan gue nggak perlu nuntun lo dari puskesmas. Ngambek. Lo tau gak kalau ngambek muka lo makin gemesin tau? Apanya yang lucu sih? Udah, kalau gini caranya gue pergi aja. Bye. Tunggu, Sampai ketemu nanti ya. Gue gak mau lagi ketemu sama lo. Halo, Halo sayang. Juna, kamu kemana aja sih? Telepon kamu nggak aktif? Ya maaf, handphone aku rusak. Jadi ini alasan kamu nggak ngabarin aku. Aku tuh khawatirnya setengah mati tahu gak sama kamu. Pokoknya aku marah sama kamu. Ya jangan marah dong, aku udah minta maaf kan. Terus sekarang kamu di mana? Aku masih di Bogor. Aku nginep di rumah temen aku, temen SMA dulu. Ya udah gini aja. Sekarang kamu SMS-in alamatnya ke aku ya. Ngapain? Kamu kan sibuk, ngapain kesini juga? Nggak usah lah. Arjuna Direja. Iya, oke, iya. Nanti aku SMS-in alamatnya, terus aku minta tolong sekalian boleh nggak? Minta tolong beliin handphone, nanti uangnya aku ganti. Ya udah, nanti aku beliin ya. See you. See you. Ribet. Loh, Jun, tangan kamu teh nggak apa-apa? Kan gue udah bilang sama lo, gue nggak apa-apa. Berarti selama ini kamu cuma pura-pura doang gitu? Bukan pura-pura, ini namanya strategi. Strategi bohong mana teh? Apaan sih lo? Loh, Neng Laura, ada apa tuh malam-malam kesini? Mana? Mana lu? Lu, kampret bohongin gua lu. Ketawa aja lu, hai lu. Makan. Lo tuh ngapain sih? Lo kan masih sakit, harusnya lo tuh istirahat. Kalau khawatir tuh bantuin, bukan malah marahin. Apaan sih? Siapa juga yang khawatir? Jun, itu bentar. Baju lu digulung aja, ntar takutnya kotor kena cat. Menjadikanmu yang terindah untukku.
Akhirnya selesai juga. Nih, minum. Susah ya? Sini gue bukain. Kok ngeliatinnya gitu sih? Ternyata kalau lagi nggak jutek lo orangnya nyenengin juga ya. Itu tuh lo muji atau ngeledek sih? Tapi makasih ya. Makasih buat? Iya buat semua ini. Makasih lo udah bantuin gue buat beresin toko butut ini. Padahal kan gue gak pernah minta. Selama ini gak pernah ada orang yang bener-bener tulus mau bantuin gue sampai segininya. Masa? Temen-temen lo? Temen-temen gue. Gak ada yang tulus. Mereka semua tuh cuman ada kalau lagi seneng, kalau lagi hura-hura, kalau gue lagi punya banyak uang. Giliran gue susah dan butuh bantuan, pada ngilang. Tapi sekarang lo udah tahu kan harus ke siapa kalau lagi butuh bantuan. Ya. Gue mau bikinin mochi buat oma lo. Serius? Hah? Tapi lo bantuin gue ya, soalnya gue takut. Ya, gue janji gue akan bantuin lo. Kang Nandi udah cerita semua sih ke gue. Gue aneh ya, cewek, tapi takut masuk dapur. Enggak, yang bilang aneh siapa? Jangan ngomong kayak gitu lah, enggak aneh kok. Gini, gue yakin lo akan bisa ngelewatin semuanya. Dan satu lagi, lo pasti bisa jadi chef. Kayak apa yang lo mau. Thank you ya. Juna, aku kangen banget sama kamu. Ini tangan kamu kenapa? Kok nggak bilang kemarin di telepon sama aku? Kan aku bisa kesini dari kemarin. Nggak apa-apa, serius tangan aku nggak apa-apa. Loh nggak apa-apa gimana? Ini kamu pakai arm sling kayak gini, sakit ya? Nggak, aku nggak apa-apa. Oh iya, Laura kenalin ini Amel, pacar gue. Oh, Amel. Laura. Ya udah deh, gue pamit dulu ya. Besok lo gue tunggu di toko. Makasih ya. Pantesan aja betah ada cewek cantik di sini. Apaan sih kamu cemburu? Lihat tuh muka kamu kalau cemburu, kamu tuh bikin gemes banget. Ah, kamu gombal. Loh enggak serius. Oh iya. Ini handphone buat kamu. Makasih sayang. Sama-sama. Mendingan sekarang kamu ikut aku. Mau kemana? Nggak, ikut aja, pasti kamu suka. Ayo. Yuk. Jun. Kenalin, cewek gue Amel. Oh, Heru. Oh, jadi kamu yang ngurusin semua sekolah di sini? Ya, tapi nggak semuanya sih. Kebetulan saya tuh dibantu juga sama teman-teman. Mana sanggup atuh kalau saya ngerjain ini sendirian, bareng-bareng aja keteteran. Selama aku di sini aku boleh bantu ngajar nggak? Oh, boleh pisan atuh. Kebetulan kita teh kekurangan pengajar. Oke, makasih. Baik ya cewek gue. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada berapa dahan di tingkat merapu, dipukul angin yang terpendam.
Ada Amel. Maaf Atuh, keganggu ya? Derai-derai cemara, Hairil Anwar. Kamu teh tahu juga? Siapa sih yang nggak tahu Hairil Anwar? Kamu juga suka puisi, Amel? Iya, malahan aku bikin puisi juga loh. Aku nerbitin buku juga, judulnya Jingga Matahari. Wah, kalau itu sih saya juga mau beli tuh kalau ke toko buku. Wah, berarti promo aku nggak sia-sia dong. Loh, kamu nulis puisi juga? Ini sih... Aku boleh baca gak? Sok atuh mau baca mah, tapi ulah diketawakannya. Soalnya saya nulis ini cuma karena hobi aja. Oke. Pencarianku berlabuh di hatimu. Sungguh kamu, ku memilihmu, menjadikanmu yang terindah untukku, menjadikanmu arti hidupku. Maukah kau berjanji padaku, tepikan hatimu untuk sehati kita jalani. Masak kue atau masak apa aja bisa tuh diikat biar nggak berantakan. Untuk lembaran ini Bisa. Hancil dengan sangat gagah siap melawan sang singa. Lalu, bosan atuh Bu, ngadongeng wae. nyanyi wae Bu. Aduh, ibu nggak bisa nyanyi. Nyanyi, 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 nyanyi. Jun, apinya jangan lupa dikecilin loh tapi. Oh iya nih, dikecilin nih udah nih. Terus nanti 5 menit lagi, jangan lupa adonannya diangkat terus diaduk. Apa? Nanti jangan lupa diaduk-aduk abis diangkat. Oh oke. Angkat, aduk-aduk. Hari Minggu turut ayah ke kota, naik daman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Tara. Cobain. Cobain. Aduh, Juna, ini tuh mau jatuh karet sih. Kolot kayak gitu. Perasaan tadi takarannya udah pas deh. Tadi gue tambahin vanili. Gue pikir biar rasanya enak terus makin wangi. Astaga Juna, pantesan aja. Kalau vanilanya kebanyakan tuh ya jadinya pahit. Udah, kayaknya nggak mungkin berhasil deh. Lu jangan ngomong kayak gitu dong. Tadi kan salah gue yang namain vanilinya. Lain kali nggak gue tambahin deh. Jangan nyerah ya. Ayo harus semangat. Ya, bikin lagi ya please. Ya. Jangan nyerah ya. Ya. Nggak kemana. Ya. Tidak sedih. Jun, ini suara apa sih? Jun, lo nggak apa-apa kan? Laura, tolongin gua, Laura, tolongin gua. Jun, serius lo kenapa? Jun! Aduh, lo jangan bikin gue panik dong, gue takut nih. Gua tadi nggak
sengaja gue nyenggol kompor, terus gasnya tuh kebuka, apinya kemana-mana, tolongin gue. Ra, tolongin gue, Ra, aduh. Ra. Jun, gue gak bisa bantuin lo sekarang, gue gak bisa masuk, gue cari bantuan ya. Lo jangan kemana-mana, tugas lo cuma harus di sini doang. Ayo Laura, ini gak akan keburu kalau cari bantuan, lo masuk dulu ke sini Laura. Jun, jawab gue dong, Jun. Kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Sayang, kok masih di luar? Nungguin kamu. So sweet banget sih. Heru kenapa? Gimana? Kamu udah dapet mochinya? Belum. Loh, tapi kok muka kamu seneng banget? Iya, soalnya tuh si Laura sekarang udah berani masuk dapur lagi. Jadi aku seneng. Ini? Tadi malam gue begadang buat bikinin mochi ini buat lo. Cobain dong.
Itu kan... Astaga, gue harus bilang sama Arjuna. Pak? Jun? Arjuna udah dapetin kue mochinya, Pak? Oma meninggal, Jun. Jun, lu gak akan percaya ini, Jun. Juna. Satu bagian dari hatiku. Mereka. Tadi gue liatmu dengan mata kepala. Mereka berdua selingkuh di belakang lo, Jun. Apa sih maksud lo? Mana buktinya kalau gue selingkuh? Gue punya buktinya. Tapi tadi handphone gue kecebur. Alah, udah deh, lo tuh gak punya buktinya. Lo suka kan sama Juna? Isi hatiku. Setelah gue putus sama Juna, lo bisa dapetin Juna. Dasar picik. Gue emang suka sama Juna, tapi... Tuh yang, kamu denger kan? Dia tuh suka sama kamu. Lo harus percaya sama gue, Jun. Gue gak mungkin bohong sama lo harus percaya sama gue. Kenapa, Jun? Semua udah terlambat. Oma gue udah meninggal. Gue minta maaf. Gue turut berduka cita. Sini, andai aja lo lebih cepat bikin kue mochinya, gue akan bisa nurutin permintaan terakhir dari oma gue. Dan sekarang nggak bisa, semua terlambat. Gara-gara siapa? Gara-gara lo! Lo bilang ini salah gue. Tega banget ya, Jun. Asal lo tahu ya, gue udah berusaha keras untuk bikin mochi itu. Gue lawan rasa takut gue cuman untuk buat mochi itu. Dan itu semua gue lakukan cuman buat lo. Gitu? Sayangnya gue gak peduli. Andai aja gue bisa milih sama siapa gue harus jatuh cinta. Udah pasti bukan lo orangnya. Arjuna, cucuku, jika kamu membaca surat wasiat ini, itu berarti Oma sudah tidak ada di dunia. Permintaan terakhir Oma hanya satu. Oma ingin sekali kamu bisa menikah dengan cucu dari Pak Sani Santoso yang bernama Laura. Sudah baca suratnya? Tapi Arjuna nggak ngerti maksudnya apa, Pak. Sebenarnya permintaan Oma yang terakhir. Oma ingin menjodohkanmu dengan Laura, cucunya Pak Sani Santoso. Papa sengaja berbohong karena Papa tahu kamu pasti akan menolaknya. Kalau kamu tahu yang sebenarnya,
Ya udah jelas nggak bisa, Pak. Karena Papa tahu kan Arjuna udah punya pacar, yaitu Amel. Dan Arjuna nggak mungkin nikah sama orang yang belum pernah Arjuna kenal. Arjuna, kamu ingat kan? Waktu kamu kecil, kamu pernah cerita sama Papa. Ada anak perempuan yang ngasih kamu mochi. Terus, kamu gak mau ikut pindah ke Surabaya. Hanya karena ingin melihat kembali anak perempuan itu. Anak perempuan itu, Laura. Tapi tetap itu nggak akan merubah apapun, Pak. Arjuna tetap nggak akan pernah bisa menikah dengan Laura. Itu memang cuma wasiat. Keputusan tetap ada sama kamu. Tapi Papa yakin, yang Oma inginkan hanya kebahagiaanmu. Terima kasih, jangan lupa belanja lagi. Mbak, saya pesan mochi rasa green tea sama kue gula merah. Oh my God, ya ampun. Om kok bisa di sini sih? Kedatangan saya ke sini mau memberikan kamu tas ini. Pegang. Ini apa, Om? Tas ini berisi berkas-berkas penting semua aset perusahaan milik almarhum opa kamu. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau berpesan sama saya, kalau semua aset bisa diberikan ke kamu apabila kamu bisa menjalankan toko roti ini. Emang bener-bener hoki jadi lu. Banget. Pokoknya nih, sekarang lu harus traktir kita berdua. Iya gak? Gitu. Traktir apaan sih? Emangnya gue ulang tahun traktir lo berdua? Bukan karena itu, tapi karena cewek lu naik jabatan. Naik jabatan? Gak mungkin. Jadi lu nggak tahu? Yah, sibuk sih sibuk. Tapi jangan ketinggalan berita tentang cewek lu juga kali, bro. Kemana aja sih lu? Padahal beritanya udah nyebar kemana-mana. Kali ini gue nggak boleh gagal ngelamar Amel. Suka tuh dibikin. Coba jari telunjuknya di sini. Nah, jari tengah di dia. Jari manis.
Ternyata beneran yang Laura. Juna, stop! Bangun lu! Juna, lepasin dia. Juna, kalau kamu mau marah, kamu marah sama aku, pukul aku, jangan pukul dia. Gitu, iya. Kamu belain dia? Hah? Bisa ya kamu selingkuh sama dia? Berapa hari kamu kenal sama dia? Baru. Juna, kelakuan kamu ini yang ngebuat aku tambah yakin kalau kamu itu bukan jodoh aku. Gitu? Mulai detik ini, kita resmi putus. Ya, lihat. Aku beruntung. Nggak pernah berhasil buat lamar kamu. Beruntung. Dan lo, Heru. Makasih, bro. Gara-gara lo, gue jadi sadar. Kalau dia nggak pantas buat gue nikahin. Dan kamu tahu, Semua pagi. Hai Laura. Mau ngapain lagi lo kesini? Pakai nanya. Ya aku kangen lah sama kamu. Kangen. Laura? Lo tuh jangan kurang ajar ya sama gue. Emang dasar cowok sakit tau gak lo? Ya tapi aku mau balikan sama kamu. Mau balikan? Lo inget baik-baik ya. Seberapa besar pun usaha lo mau balikan sama gue gak akan pernah mau balikan sama lo. Dan satu lagi, jangan pernah ganggu hidup gue lagi atau gue akan bikin perhitungan sama lo. Lo tahu kan apa posisi gue di bisnis ini sekarang? Oke. Iya, Adek. Kang Pangeran. Kang Pangeran? Adek, sekarang Kang Pangerannya di mana? Tuh naik mobil ke sana. Naik mobil? Ya. Pergi? Ya. Makasih ya. pantas kau buat ditampar. Gue telat buat sadar
kalau ternyata gue itu sayang sama lo. Sungguh kamu, ku memilihmu, menjadikanmu yang terindah untukku, menjadikanmu arti hidupku. Maukah kau berjanji padaku? Suka. Banget. Lo cantik pakai itu. Jadi aku cantik. Ya. Laura Santoso, calon chef buat anak-anak gua. Will you marry me? I will. Yang terindah untukku, menjadikanmu arti hidupku. Maukah kau berjanji padaku, tepikan hatimu untuk sehati kita jalani hidup ini bersama berdiri untuk lembaran ini. Jadi bener aku cantik. Banget. Cantikan mana sama Raisa? Cantikan kamu lah. Tapi dilihatnya dari lubang sedotan. Kamu tuh bener-bener ya nyebelin. I love you to the mochi and back. Ih salah, yang bener I love you to the moon and back tau. Ih. Tapi sayang kan? Banget. Yang senantiasa di sini menemani setiap hariku di dalam warna keramaian. Oh, Ayo kau dek kakak dulu. Pak ngapain Pak di situ Pak? Dah, harus begini kali ya? Harus gini ya? Oh tuh bener-bener ya? Digituin sama Chris ya. Hancur aja semua.